Pada abad pertengahan, dunia mungkin lebih mengenal Konstantinopel dan Venezia sebagai kota-kota dagang terbesar. Namun kondisi berubah setelah pada tahun 1453 Konstantinopel yang merupakan penghubung perdagangan antara benua Asia dan Eropa jatuh ke tangan kekhalifahan Islam. Pengepungan Mehmed II yang dijuluki sebagai Al-Fatih selama 53 hari terhadap Konstantinopel membuat Konstantin ke-11 harus menyerahkan kekuasaan kepada bangsa Arab. Sejak saat itu peta perdagangan dunia berubah. Wilayah-wilayah di Asia Tenggara juga terdampak terhadap penaklukan itu. Salah satunya adalah Malaka, sebuah kesultanan yang berada di wilayah negara Malaysia pada masa kini. Malaka dianugerahi wilayah kekuasaan yang sangat strategis, yaitu di tepi Selat Malaka, di mana setiap tahunnya banyak kapal-kapal pedagang berlayar di sana. Dengan menerapkan sistem dagang yang baik di pelabuhan-pelabuhannya, Malaka menjelma sebagai daerah paling berpengaruh karena dapat menarik kapal-kapal dagang ke wilayahnya. Dengan mampirnya kapal-kapal ke daerah kekuasaan Malaka, maka membuatnya memperoleh keuntungan besar. Hal yang kemudian justru membawa petaka bagi kesultanan tersebut karena telah memancing keinginan Portugis sebagai kekuatan maritim terbaik pada masa itu untuk menguasainya. Kedatangan Portugis itu pula yang kelak menjadi jembatan utama penjajahan bangsa Barat terhadap bangsa-bangsa yang ada di Asia Tenggara, termasuk Nusantara. Menurut M.C. Redcliffe, awal mula dari berdirinya Kerajaan Malaka adalah ketika seorang pangeran dari Kerajaan Palembang berhasil melarikan diri dari serangan Majapahit. Pangeran tersebut bernama Parameswara. Dia menuju ke seberang pulau dan berusaha mengembalikan kekuasaannya di wilayah yang kelak disebut sebagai Malaka. Versi lain dari kisah ini adalah Parameswara yang merupakan penguasa di Singapura melarikan diri ke Malaka ketika terjadi serangan dari Majapahit. Pada tahun 1400, Parameswara menemukan tempat yang cocok untuk dirinya mendirikan kekuasaan baru. Wilayah tersebut sebenarnya merupakan tempat yang dibawa pengaruh dari kerajaan Siam. Parameswara berusaha memanfaatkan kondisi dan membangun tempat baru tersebut menjadi sebuah Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka dianugerahi oleh kondisi geografis yang sangat strategis, yaitu berada di tepi Selat Malaka. Selat Malaka merupakan jalur utama perdagangan dari India ke Tiongkok, begitu juga sebaliknya. Selain itu, Selat Malaka juga menjadi salah satu jalur paling ramai di mana setiap tahunnya banyak kapal-kapal pedagang lewat sana. Hanya dengan bermodal pelabuhan dan sistem yang baik, maka tidak sulit bagi Kesultanan Malaka untuk menarik banyak kapal singgah di wilayahnya. Dengan singgah di Malaka, berarti terjadi perputaran ekonomi di sana. Selain itu, Malaka juga menerapkan pajak kepada kapal-kapal yang singgah di pelabuhannya. Menurut A.B. Lapian, wilayah Selat Malaka merupakan salah satu wilayah yang banyak terdapat bajak laut atau dalam hal ini kita bisa menyebutnya sebagai perompak. Parameswara dan Sultan-Sultan Malaka lainnya tidak memusuhi para perompak ini, namun justru memanfaatkannya untuk kepentingan Malaka. Dengan kerjasama antara Kesultanan Malaka dan para perompak ini, maka mau tidak mau banyak kapal dagang yang akhirnya singgah di Malaka. Setelah Majapahit runtuh pada akhir abad ke-15, ancaman utama dari Kesultanan Malaka adalah Kerajaan Siam. Agar tidak mendapat gangguan dari Siam, maka Malaka membangun hubungan dengan Tiongkok. Tercatat setidaknya ada 29 kali perjalanan ke Tiongkok yang dilakukan oleh Malaka untuk menjalin kerjasama. Hubungan kerjasama ini cukup berhasil sehingga Malaka mendapat pengakuan dan perlindungan dari Tiongkok. Bahkan Kaisar Tiongkok pada masa dinasti Ming mengirimkan Laksamana Cheng Hu ke Malaka.
Upaya mengamankan kekuasaan dan kondisi politik ini sangat penting bagi negara yang mengandalkan tempat perdagangan seperti Malaka. Kapal-kapal dagang tidak akan takut datang ke Malaka jika kondisi stabil. Malaka juga membangun hubungan harmonis dengan kerajaan Pasai yang menjadi tetangganya. Bahkan raja memperistri putri dari Sultan Pasai untuk semakin mempererat kerjasama antara dua kesultanan. Setelah berhasil membangun kondisi yang stabil, Malaka menyiapkan segala sarana dan prasarana agar kapal dagang yang berasal dari berbagai negara mau mampir di Malaka. Hal ini menjadikan Malaka sebagai pusat perdagangan pada masa itu, bahkan menyaingi Konstantinopel dan Venezia. Beberapa komoditas utama yang menjadi primadona kala itu diperdagangkan di sana, seperti emas, lada, timah, dan kapur. Bahkan dalam beberapa sumber, manusia sebagai budak juga dapat diperdagangkan di sana. Meskipun memiliki kekuatan ekonomi yang baik pada masa itu, sayangnya Malaka tidak mengimbanginya dengan membangun kekuatan militer yang kuat. Malaka dapat kapan saja diserang dan dikalahkan oleh bangsa asing lainnya. Apalagi dengan lokasi yang strategis dan kondisi ekonomi yang mapan, membuat bangsa manapun iri terhadap kejayaan Malaka. Salah satu dari bangsa yang kemudian diketahui berusaha menguasai Malaka adalah Portugis. Pada ekspedisi awalnya ke Malaka yang dipimpin oleh Diogo Lopes de Sequeira pada 1509, Portugis tidak diterima dengan baik oleh Sultan Mahmud Shah. Sultan mendapat bisikan dari banyak pedagang muslim bahwa kelak Portugis akan menguasai Malaka. Sadar bahwa cara damai tidak bisa digunakan, Portugis datang lagi pada 1511 dengan armada perang sebanyak 1.200 orang dan 18 kapal di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Dengan cepat, keunggulan senjata dan pengalaman yang dimiliki armada Portugis dapat menaklukkan Malaka dan mengusir sultannya. Sayangnya setelah berkuasa di Malaka, bayangan Portugis akan mendapat keuntungan besar ternyata meleset. Pedagang-pedagang yang mayoritas sudah terbiasa dengan sistem Kesultanan Malaka tidak dapat menerima kekuasaan Portugis. Selain itu, pedagang-pedagang Muslim dan pedagang Nusantara lebih memilih pelabuhan lain untuk disinggahi ketimbang Malaka yang sudah dikuasai Portugis. Jadilah Portugis gagal membawa pengaruh di Malaka dan justru membawa Malaka yang sebelumnya merupakan pelabuhan yang sangat sukses menjadi pelabuhan yang sepi peminat. Di bawah kekuasaan Portugis, Malaka hanya bisa membanggakan kejayaan masa lalu, namun memandang masa depan dengan suram.